Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, yang mana sampai hari ini Allah anugerahi kita berbagai macam nikmat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah di yaumil akhir nanti beliau akan memberikan kita syafaat, ya amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mungkin baru sekarang lagi saya memberikan edukasi kajian ataupun memberikan berbagi ilmu kepada teman-teman di YouTube, karena dalam sebulan kemarin ada kesibukan, akhirnya baru sempat lagi untuk membuat ataupun berbagi ilmu ini. Sebelum kita lanjut di kajiannya, mari kita membacakan Fatihah terlebih dahulu, yang mana kita hadiahkan Fatihah ini untuk musannif kitab takrib atau kitab mata takrib, yaitu Syekh Habis Suja. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Sekarang kita masuk ke bab siwak, karena sebelumnya kita tentang barang-barang yang tidak diperbolehkan digunakan karena terbuat daripada emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun pasal ini menjelaskan tentang wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Wasiwakun mustahabun, adapun menggunakan siwak hukumnya sunnah. Fi kulli halin, di dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi disunahkan untuk menggunakan siwak dalam setiap keadaan, seperti halnya misalkan teman-teman yang di YouTube ingin melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat itu bersiwak terlebih dahulu. Bahkan ada yang menyampaikan bahwasanya orang yang bersiwakan itu 70 kali lebih baik daripada orang yang sholat tanpa siwakan, kalau tidak salah seperti itu. Nah kemudian kecuali setelah tergelincir matahari buat orang yang berpuasa. Jadi ketika dalam Ramadan, kalau misalkan waktunya sudah lewat, sudah tergelincir matahari, maka tidak boleh untuk bersiwak untuk orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban, yang mana ada 3 tempat yang sangat disunahkan dalam penggunaan siwak ini. Inda taghayyuril fammi. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut. Min azmin. Azmin ini bisa diartikan diam yang lama atau meninggalkan makan. Jadi kita diam yang lama itu dalam arti kita nggak makan sesuatu, akhirnya membuat bau mulut. Wa ghairihi, atau selain daripada diam itu, misalkan kita memakan makanan yang memang mengandung bau seperti bawang putih, bawang merah, ataupun makanan yang memang mengandung bau, atau seperti jengkol, pete. Nah, itu kan inda taghayyuril fami, sampai dia berubah bau mulut. Wa indal qiyami minan naumi, ketika pada saat bangun daripada tidur. Wa indal qiyami ila sholati, dan saat hendak sholat. Jadi itu sangat disunahkan 3 tempat ini dalam menggunakan siwak. Ketika pada saat berubahnya bau mulut, kemudian pada saat bangun dari tidur, kemudian saat hendak mendirikan sholat. Nah kemudian faidah bersiwak, pertama mendapatkan keridhaan Allah yang maha rahman,
masuk surga. Melanggengkan siwak bisa mendatangkan kelapangan, kekayaan, dan mempermudah rizki, mengharumkan mulut, meredakan sakit kepala, menghilangkan semua kotoran dan lendir yang ada di kepala, menguatkan gigi, menajamkan mata, menambah fasih, kuatnya hafalan. Jadi buat orang-orang ataupun teman-teman di YouTube yang memang sedang menghafal Al-Quran, silakan bisa menggunakan siwak sebagai ikhtiar kita untuk menguatkan hafalan menguatkan hafalan dan akal bagi seorang laki ataupun akhwat yang memang sedang ikhtiar menghafal Al-Quran. Kemudian membersihkan hati, menambah beberapa kebaikan, menyenangkan malaikat. Malaikat menjabat tangan orang tersebut karena cahaya wajahnya. Malaikat mengantarkannya ketika ia keluar melakukan sholat. Ia diberi buku catatan amal dengan tangan kanan. Siwak menghilangkan lepra, meningkatkan jumlah harta dan anak, menghibur manusia dalam kuburnya. Malaikat maut akan datang kepadanya ketika mencabut ruh dengan rupa yang tampan. Ini diambil dari kitab Hasyiah Bujairami, juz 1 halaman 403. Nah, kemudian niat dalam bersiwak itu hukumnya wajib. Dalam Bujairami juz 1 ini, qauluhu wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnah bi ayyaqula nawaitu sunnata al-istiyaqi. Saya ulangi redaksinya, jadi niat dalam bersiwaknya hukumnya wajib, tapi melakukan siwaknya sunnah ya. Sunnat al-istiyaqi falawistaka ittafaqon min ghairi niyatin lam tahsuli as-sunnatu fala sawabalahu. Orang yang bersiwakan disunahkan untuk berniat kesunahan siwak. Semisal ia mengucapkan saya berniat sunnah menggunakan siwak, dan andaikan seseorang bersiwakan karena kebetulan saja dengan tanpa air, maka belum bisa mendapatkan kesunahan bersiwak dan tidak mendapatkan pahala. Jadi mungkin dari pertemuan kali ini, apa yang saya jelaskan terkait daripada penggunaan siwak, semoga bisa ada fadilahnya, ada manfaatnya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.